Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu jamaah Masjid Sulaiman Al-Abdillah rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini yang berbahagia, Jumat ba'da subuh, Allah tabaraka wa ta'ala masih pertemukan kita kembali dalam keadaan beriman, dalam keadaan takwa, insyaallah, dalam keadaan Allah lapangkan seluruh urusan kita, usaha kita, rezeki kita, sehingga pada saat ini kita bisa menghadiri kewajiban kita. Salah satu dari kewajiban kita yaitu sholat subuh secara berjamaah. Insyaallah semoga istiqomah hingga kita bertemu dengan wajah Allah azza wa jalla. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita melanjutkan pembelajaran bersama kita berkenaan dengan kitab Sahih ngapunten, Riyadhus Shalihin, ya, dengan kitab Riyadhus Shalihin dalam bab nah, ini sudah memasuki bab yang baru, yaitu mujahadah atau berjuang keras mengendalikan hawa nafsu. Berjuang keras, berusaha dengan sungguh-sungguh mengendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu ini adalah sesuatu yang ada pada diri kita sendiri. Jadi kita berjuang melawan diri kita sendiri, menundukkan hawa nafsu kita, menundukkan keinginan kita, yang tentunya anak Adam, ya, ini keinginannya terus akan tumbuh dan berkembang seiring sejalan dengan keadaan dan kondisi masing-masing. Sampai kapan? Ya, sampai mati. Nah, dereng mati nggih, dereng belum berhenti. Keinginan atau nafsu ini terus saja mendorong kita untuk melakukan hal-hal, ya keumumannya yang bertentangan, ya, dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang demikian, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan nafsu, ya. Pada sebuah riwayat bahwasanya pada saat diciptakannya nafsu ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka nafsu ini dimasukkan ke dalam neraka, dibakar di dalam neraka selama kurang lebih 1000 tahun. Wah, sulit banget nih. Dibakar di situ, ya, disiksa di situ selama 1000 tahun. Kemudian dikeluarkan di neraka. Kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai nafsu, siapakah aku ini? Siapakah? Allah bertanya seperti itu. Siapakah aku ini? Maka nafsu menjawab, engkau adalah engkau dan aku adalah aku. Ini benar-benar jawaban yang membuat murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dimasukkan lagi ke neraka. Dibakar lagi, disiksa lagi selama 1000 tahun lagi. Ini memang bandel, si nafsu ini bandel. Kemudian dikeluarkan lagi, ditanya lagi, wahai nafsu, siapa aku ini? Ya, Allah bertanya seperti itu. Allah berfirman seperti itu kepada nafsu, ya, maka nafsu menjawab, aku adalah aku, engkau adalah engkau. Murka lagi Allah Subhanahu wa ta'ala, dimasukkan lagi ke neraka.
dimasukkan lagi ke neraka si nafsu ini ya selama 1000 tahun lagi disiksa neh. Berarti napa kuat nafsu ini indikasinya napa kuat. Disiksa 2000 tahun sih panggah ngotot sih panggah ngeyel. Nah ini berarti memang dorongan hawa nafsu ini berarti sangat sangat kuat. Disiksa lagi 1000 tahun lagi. Ya, berarti dari awal sudah genap 3000 tahun si nafsu ini disiksa. Kemudian dikeluarkan. Ditanya lagi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai nafsu, siapakah aku?" Barulah setelah itu nafsu ini menjawab, "Aku adalah hambamu dan engkau adalah Tuhan atau Rob, ya, Robku." Barulah setelah 3000 tahun disiksa, nafsu ini lagi mengagumi, lagi mboten tahan. Bapak Ibu rahimakumullah, dalam kisah ini mengindikasikan bahwasanya hawa nafsu ini memiliki tekanan atau memiliki keinginan yang sangat kuat, yang juga menjerumuskan. Bahkan disiksa selama 2000 tahun lebih itu masih bertahan. Maka dari itu, Bapak Ibu rahimakumullah, pada hakikatnya nafsu ini memang melawan diri kita sendiri. Jadi itu salah satu letak kekuatannya. Dan memang kebanyakan manusia awak dhewe kok dilawan. Biasanya alibinya seperti itu. Awak dhewe kok dilawan. Yo mumpung enek, mumpung iso, mumpung longgar ya sekali-kali dituruti. Nah, biasanya ngoten iki. Tidak apa-apa, yang penting tidak menyelisih Al-Quran dan Sunnah itu sebenarnya mboten apa-apa. Tapi kalau nafsu itu sudah membawa kita jauh dari Al-Quran dan Sunnah, jauh dari syariat yang telah Allah tetapkan, maka kita harus bermujahadah, ya. Mujahadah yaitu berjuang keras mengendalikan hawa nafsu. Dalam surah Al-Ankabut ayat 69, Allah Azza wa Jalla berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Yang artinya, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Berjihad dalam hal ini, Bapak Ibu rahimakumullah, yaitu berusaha. Berjihad niku berusaha dengan sungguh-sungguh. Jadi berjihad itu tidak harus diartikan dengan perang. Yang tertinggi ya memang perang, tetapi kita berjihad, kita berdakwah, ya kita berbuat kebaikan, ya kita bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup kita, itu semua adalah jihad kita, itu semua adalah usaha kita, ya, dan niatkan untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Allah akan tunjukkan jalan kita menuju keridhoannya, jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Apabila itu kita lakukan dengan sungguh-sungguh, misalnya yang bekerja benar-benar mengemban amanah itu, melaksanakan pekerjaan itu dengan sebaik-baiknya, mengembannya dengan penuh tanggung jawab, ini berpahala. Jadi bahasanya jangan selengean. Sekecil apapun pekerjaan itu, apabila dilakukan dengan sebaik-baiknya, dilakukan dengan penuh tanggung jawab, amanah bahasanya, itu juga berpahala, juga bisa mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya ada dosa yang tidak dapat dihapus dengan amalan-amalan atau dengan ibadah apapun kecuali dengan bekerja. Dengan bekerja, seseorang bekerja misalnya Pak Tani bekerja dengan sungguh-sungguh, mencangkul di sawah sampai keringetan, awake kesel kabeh. Capeknya itu ya, itu sebagai penghapus dari dosa-dosa. Jadi kesel niku juga bisa untuk menghapus sebagian dari dosa-dosa. Jadi nggih kesel nggih sampun ngersula.
Karena yang kesel mboten cukup ngersula. Nek kesel niku kedah napa? Kedah napa Dawi? Kedah leren. Istirahat. Ngersula kan mboten mantun kesel. Kedah istirahat. Tapi Bapak Ibu rahimakumullah, capeknya orang bekerja, kesele wong nyambut gawe niku sebagai penghapus sebagian dari dosa-dosa kita. Dan memang ada dosa-dosa yang hanya bisa dihapus dengan bekerja, dengan pekerjaan. Berikutnya di dalam surah Al-Hijr ayat 99 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, yang artinya dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini, ya, yaitu ajal atau kematian. Jadi sembahlah Tuhanmu, atau bahasa lainnya berusahalah untuk beribadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyembah ini beribadah, melakukan ketaatan kepada Allah, ya. Bermujahadah itu sampai datang sesuatu yang yakin. Sesuatu yang yakin itu apa? Yakin adanya, yakin datangnya, tidak bisa ditolak, yaitu ajal atau kematian. Mau kuat, mau lemah, mau cilik, gede, tuwek, enom, loro, mboten loro, gitu. Susah, seneng, sugih, melarat, kabeh akan menghampiri yang namanya ajal, kematian. Ini adalah sesuatu yang yakin, yang tidak terbantahkan. Maka Allah Tabaraka wa taala memerintahkan kita untuk berusaha, untuk bermujahadah, ya, sampai dengan kematian itu datang menjemput kita. Jadi melawan hawa nafsu niku memang sesuatu yang harus dilakukan secara istiqomah. Hawa nafsu niku nggih rasa malas niku nggih hawa nafsu. Nafsu memang mendorong kita untuk malas. Mau ke masjid, wah adem-adem ngene penake bubu, penake tilam, lek sing manten anyar nggih bali teng masjid, wah bojone sik ayu. Karena masjid cegah. Lah wis manten lawas iki wis ditinggal mawon. Napa godaan-godaan atau dorongan-dorongan hawa nafsu yang lain yang membuat kaki kita berat melangkah menuju ridho Allah Subhanahu wa taala, melangkah menuju kewajiban-kewajiban yang sudah Allah tetapkan kepada kita. Apalagi sebentar lagi insyaallah kita masuk ke bulan Ramadan 1447 Hijriah, ya. Nah, ini juga godaan-godaan hawa nafsunya juga semakin berat. Apalagi sekarang ini di bulan Ramadan, warung-warung panggah buka. Ambune panggah, nah panggah kroso, panggah napa niku tercium, sehingga itu juga membangkitkan hawa nafsu kita untuk mokel. Godaannya semakin berat. Tapi Bapak Ibu rahimakumullah, semakin berat ujian, semakin berat godaan yang harus kita hadapi, itu insya Allah, ya, pahalanya juga semakin besar. Dan puasa, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya puasa itu untukku, untuk Allah. Allah langsung yang akan mengganjarnya. Maka banyak-banyaklah bersabar. Berikutnya di dalam surat Al-Muzammil ayat 8 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila, yang artinya sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan. Jadi tekun itu terus menerus dan sebaik-baiknya, itu tekun. Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam Al-Quran, di dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keumuman perintah itu yaitu sabar dan tekun. Nopo kok boten pinter, nopo boten nopo niku cerdas dan lain-lain. Karena pinter niku keumumannya pasti koyo-koyo wis pasti koyo-koyo, meskipun ya ada beberapa sebagian kecil yang boten. Pinter niku minteri. Lek wis pinter nggih, wis duwe ilmu, terus ngakali. Makanya yang ditekankan di dalam
Al-Quran dan Sunnah ini bukan pinternya, tetapi ketekunan, istiqomah, kesabaran. Sabar niku, tekun niku termasuk bagian dari kesabaran. Tekun dilakukan dengan istiqomah terus menerus, ya, dan sebaik-baiknya. Bukan pinternya, nah, pinter niku minteri. Tapi kalau tekun, ya, niku insya Allah akan napa niku dilakukan dengan sebaik-baiknya, istiqomah terus menerus. Dan orang yang tekun ini pada akhirnya juga akan pintar, karena dia melakukannya dengan terus menerus, melakukannya dengan istiqomah, sehingga menjadi kebiasaan yang ya tidak usah dipikirkan, langsung refleksnya akan bekerja ke itu, ya. Juga akan otomatis menjadi pintar, menjadi suatu kebiasaan. Jadi sekali lagi Allah Subhanahu wa taala menekankan kepada kita, memerintahkan kepada kita untuk sabar, untuk tekun, ya, untuk istiqomah dan melakukan sebaik-baiknya apapun yang menjadi atau apapun amanah yang kita emban. Amanah yang kita emban. Musuhnya sinten? Musuhnya kali. Satu niku hawa nafsu, ya, diri kita sendiri, dan yang kedua adalah syaitan. Syaitan ini ada dua sisi. Syaitan dalam wujud manusia dan syaitan dari bangsa jin. Wah, akeh musuh ini. Kedah tekun ini, kedah sabar ini. Karena musuhnya ini kiwa tengen ngarep mburi enek. Lek dhuwur mboten nggih, dhuwur ngisor mboten, tapi kiwa tengen depan belakang dikepung. Berikutnya dalam surah Az-Zalzalah, ya, ayat 7, Allah Azza wa Jalla berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Yang artinya barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, ya, niscaya dia akan melihat balasan pahalanya. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi sekecil apapun, seremeh apapun, ya, kebaikan yang kita lakukan itu pasti akan ada balasannya, karena Allah Subhanahu wa taala ini Maha Pengasih, Penyayang, ya, Maha Adil, ya. Jadi sekecil apapun, ya, kebaikan yang kita lakukan pasti Allah akan membalasnya. Pasti Allah akan membalasnya. Ini berlaku untuk orang-orang muslim, orang-orang Islam, orang-orang kafir ini mungkin nggak dibalas, tapi balasannya di dunia. Kalau dia mati dalam keadaan kekafiran, maka ya udah tempatnya di neraka jahanam. Ya mungkin bisa jadi di dunia ini istidraj, di namanya diberi kelapangan dunia, diberi kekayaan, kemudahan, hidup mewah dan lain-lain. Ini juga merupakan salah satu bentuk adilnya Allah, ya. Nang dunia ini disubya-subya se, bareng wonten disiksa di neraka kekal. Ini untuk orang-orang kafir. Tapi untuk orang-orang yang beriman, kebaikan sekecil apapun, ya, pasti kelak kita akan mendapatkan balasannya. Bahkan namun bahasanya ada batu di jalan, ya, yang mengganggu, kemudian kita singkirkan, itu juga merupakan kebaikan yang kelak pasti akan Allah balas. Di dalam sebuah hadis, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisahkan bahwasanya seorang pelacur, ya, yang ingin bertobat, kemudian dia menemui seekor anjing yang haus, ya, kemudian dikasih minum, diambilkan minum dari sebuah sumur, dikasih minum anjing itu juga sudah merupakan, ya, sesuatu yang membuat Allah ridho. Artinya menolong makhluk Allah yang kesusahan. Kita saling tolong menolong sesama muslim, saling tolong menolong. Ada saudara kita yang kesusahan, kemudian kita tolong, itu juga bisa mendatangkan ridho Allah. Bahkan tadi dengan anjing, dengan hewan pun, ya, misalnya di sekitar kita niku kata kucing, ya, ada kucing kelaparan, kemudian kita kasih makan, ya, itu juga bisa mendatangkan atau menyampaikan kita pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi nggih sampun dikerangkeng, nggih. Kucingnya mau apik, coba dikerangkeng, nah malah nyiksa niku.
dikasih memang kelihatan kelaparan atau kehausan gitu paringi maaf mawon. Setelah itu nggih biarkan, namanya juga hewan, dia juga makhluk Allah yang juga pengen bahasanya nggih bulan-bulan atus kula jenengan lek dikrakek terus nggih bosen, pengen merono. Berikutnya di dalam surah Al-Muzammil ayat 20 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah wa khairan wa a'dhama ajra, yang artinya dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya, ya. Sebagai balasan yang paling baik dan paling besar. Maksudnya apa? Semua kebaikan yang kita lakukan, ya, baik itu kecil maupun besar, pahalanya akan Allah lipat gandakan minimal 10 kali, tergantung kualitas dari kebaikan yang kita lakukan. Lek pampriye kakean yo 10 kali. Tapi lek benar-benar ikhlas menolong hanya karena Allah, nah itu bisa 700 kali lebih. Satu kebaikan Allah lipat gandakan sebanyak itu. Jadi semakin kita ikhlas karena Allah, tidak mengharap dari makhluk, ya, atau dari dunia ini, maka pahalanya akan Allah lipat gandakan semakin besar. Dan Bapak Ibu rahimakumullah, memang menggantungkan sesuatu itu sebaiknya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berharap kepada manusia, kepada makhluk, ya, insya Allah akan kecewa biasanya ini, kecewa. Terus dibales pun bangga kurang. Karena memang sifat dari makhluk, sifat dari manusia itu adalah terbatas, memiliki batasan. Nah, tapi kalau kita menggantungkan harapan kita, cita-cita kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pemurah, yang akan melimpahkan nikmatnya, rahmatnya kepada kita tanpa perhitungan. Walaupun Allah niku ridho wis tanpa perhitungan. Jaluk apa ae dikai. Seperti halnya kisah yang pernah kita bahas pada pertemuan yang lalu, seseorang yang masuk surga terakhir, yang dia merangkak dari neraka, ya, kemudian dimandikan dengan air kehidupan, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Allah perintahkan kepada orang itu, wis njaluk sembarang sak penjalukmu dikabulkan. Ya, orang itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sampai nopo? Sampai dia habis mau njaluk apa niku pun bingung. Saking kabeh dijaluk ini. Nopo niku sate, gule, nomale, sirup, nomale, susu wis wakat banget. Sing enak-enak wae. Niku dijual kabeh nggih. Sampai entek, sampai perbendaharaan kenikmatan yang dia bayangkan sampai habis, dan itu Allah penuhi semua, bahkan Allah lipat gandakan. Dialah Allah zat yang maha kaya. Jadi jaluk apa mawon dituruti, bahkan sampai entek. Wis entek penjaluke sik ditambah malih. Masya Allah. Jadi kita gantungkan seluruh harapan kita, seluruh cita-cita kita hanya berharap balasan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan mendapati balasan dari Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik balasan yang kita terima, insyaallah. Berikutnya dalam surat Al-Baqarah ayat 273 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Yang artinya, dan apa saja dari kebaikan yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah maha mengetahui. Dan tidak perlu khawatir meskipun kita itu melakukan suatu kebaikan, ya, tersembunyi atau pas sendiri. Kita melihat potensi kebaikan, tapi kok kondisi kita pas dewi. Niku nggih mboten sah boleh seksi. Oke, gagak
Terus ditunda sik kita goleki Pak Pangin. Pak Pangin jenengan sekseni mboten perlu nggih. Malah ditunda-tundane malah ikhlasnya akan berkurang. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu maha maha mengetahui. Bahkan semakin tersembunyi ya, semakin tidak ada yang tahu, hanya diri kita dan Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui, maka insya Allah ikhlas itu akan benar-benar bisa kita hadirkan. Karena kalau ada orang lain nih, namanya setan nih, nah kelo kebaikanmu didelok wong ser ngono wis kalong pirang persen nih. Apalagi kalau nanti misalnya dipuji orang, wah wis mak ser ngono mesti hati kita itu bergejolak kalau dipuji orang atau dilihat orang ya, apalagi dilihat orang yang kita memang berharap nah niku bisa mengurangi ya keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengurangi nilai dari amal yang kita lakukan. Dan bukan usah khawatir, Allah Maha mengetahui. Jadi meskipun tersembunyi, meskipun hanya kita sendiri, ingatlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hadir. Allah Subhanahu wa taala melihat apapun yang kita lakukan. Berikutnya dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Taala berfirman, barang siapa memusuhi seorang wali atau kekasihku, maka aku maklumkan perang ya, terhadapnya, dan tiada mendekat kepadaku seorang hambaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada melaksanakan apa yang telah kuwajibkan kepadanya, dan tidak henti-hentinya hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, maka akulah yang menjadi pendengarannya, yang dia mendengar dengannya, pandangannya yang dia memandang dengannya, tangannya yang dia memukul dengannya, dan kakinya yang dia berjalan dengannya. Dan jika dia meminta kepadaku, pasti aku memberinya, dan jika dia memohon perlindungan, pasti aku melindunginya. Hadis riwayat Bukhari. Bapak Ibu rahimakumullah, memang Allah Subhanahu wa taala ini memiliki kekasih-kekasih di dunia. Artinya orang-orang yang Allah cinta kepadanya dan mereka pun cinta kepada Allah. Orang-orang yang Allah dekatkan dengannya. Para wali-wali Allah bahasanya. Sana wali kutub, dari wali-wali Allah. Yaitu orang-orang yang senantiasa berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bekerja dengan sungguh-sungguh ya, melakukan pekerjaan dengan penuh amanah, dengan penuh tanggung jawab ya. Dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bekerja, dia merasa bahwasanya apa yang dia lakukan itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Meskipun paribasane mboten diawasi, mboten enten mandore, tetapi dia yakin bahwasanya Allah mengetahui, maka bisa jadi orang ini membuat ridho Allah. Orang ini adalah wali Allah, orang-orang yang Allah cintai. Dan Allah Subhanahu wa taala dan tentunya para ustadz, para kiai, para syekh, orang-orang alim, orang-orang yang berilmu, yang senantiasa berdakwah menyebarkan agama ini ya. Itulah orang-orang alim, wali-wali Allah yang ada di muka bumi ini, kekasih-kekasih Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala ya memaklumkan, artinya orang-orang yang memusuhi wali-wali Allah ini, orang-orang yang memusuhi ya orang-orang yang sedang berjuang di jalan Allah, itu Allah maklumkan. Ya wis lekno perang kan ngoten nggih. Jadi orang-orang yang memusuhi wali-wali Allah ini Allah maklumkan ya perang terhadapnya. Artinya perang melawan Allah. Oke, Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi wali-wali Allah ya atau para alim, para orang-orang saleh ini
bukan, sekali lagi, bukan berarti kita menghormatinya dengan berlebihan. Meskipun ada peringatan keras dari Allah Subhanahu wa taala, barang siapa tidak ya atau memusuhi wali Allah itu akan diperangi oleh Allah. Ini peringatan keras gitu. Tetapi dalam kita menghormati mereka, dalam menghormati para wali-wali Allah ini, dalam kita menghormati, dalam kita melazimi ya, wali-wali Allah ini, orang-orang alim, orang-orang soleh ini, tentunya juga ada aturan, ada syariatnya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat beliau kedatangan seorang sahabat ya, yang hendak mencium tangan beliau atau bersujud di hadapan beliau, itu beliau melarang. Cukuplah tebarkan salam. Salaman salaman biasa. Tebarkan salam itu assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullah, atau lengkapnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu syariat yang Allah perintahkan, buatan berlebihan, apalagi sampai sujud-sujud. Karena apa? Tidak ada sujud kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lanjutannya, apabila ada sujud selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini sabda Rasulullah, apabila ada sujud selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan seorang istri itu sujud kepada suaminya, karena begitu beratnya tanggung jawab seorang suami itu kepada istrinya. Itu kalau ada loh, tapi nggih mboten wonten. Oke, para istri itu sujud ke mana? Jadi kalau ada sujud selain kepada Allah, ini yang berhak disujudi niku para suami. Seorang istri sujud kepada suaminya, tapi nggih mboten wonten, karena hanya kepada Allah. Sujud itu hanya kepada Allah. Dalam hal kita menghormati para wali Allah itu harus dalam batas-batas syariat yang ada. Karena wali Allah ini juga manusia, kita juga harus berhati-hati. Kalau benar kita ambil, kita pakai, kita amalkan, tapi kalau ada salahnya, mboten perlu dihujat. Ada salahnya, salah benernya satu, salah siji, menghujat sampai semua kesalahan, semua yang benar tertutup. Namanya juga manusia, ada salahnya juga. Salah siji loro itu wajar, benernya wakeh banget. Jangan dihujat, jangan kemudian dikerdilkan. Jadi ya cukuplah. Itu menjadi fitrahnya sebagai manusia. Ya kalau ada kesempatan ya kita berdiskusi atau kita ingatkan dengan baik. Karena para wali Allah ini juga manusia, juga punya salah, juga punya dosa. Jadi maklum, wajar. Tapi insya Allah benernya jauh lebih banyak. Misalnya seorang kiai atau seorang ustadz, ya bisa jadi salah siji, salah lurut. Benernya mboten terima atusan ewon. Jadi jangan sampai kesalahan yang sedikit itu menutup ya kebenarannya yang besar. Berikutnya, apabila seorang hamba itu mendekatkan diri kepada Allah dengan yang wajib, misalnya sholat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu, yang wajib, amal yang wajib, maka Allah Subhanahu wa taala ya, mencintai hamba yang seperti ini. Jadi cukup saja kita melakukan sesuatu yang wajib, sholat 5 waktu, terus mengeluarkan zakat bagi yang sudah mencapai nisabnya, berpuasa di bulan Ramadan. Ini sudah Allah janjikan akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ditambah yang sunnah-sunnah, sholat sunnah, puasa sunnah, dan lain sebagainya yang sunnah-sunnah ya. Maka Allah akan lebih mencintainya, akan semakin mencintainya. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala itu sudah mencintai seorang hamba, wis seneng dengan seorang hamba, seneng kali si A ngoten wis kadung seneng ya, karena seorang hamba ini mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang Allah wajibkan ya, bahkan ditambah lagi dengan yang sunnah-sunnah ya, maka apapun yang dia lakukan ini terbimbing. Pendengarannya, penglihatannya, tangannya, langkah kakinya, semuanya
dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita iki pun mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, niki Allah Subhanahu wa taala sudah menjadi pembimbing langsung baginya. Tapi bukan berarti menyatu nggih, iklan tuh. Di dalam hadis ini kan disebutkan tadi ya, akulah yang menjadi pendengarannya. Nah, kemudian pandangannya, kemudian tangannya, kemudian kakinya di dalam hadis ini. Tapi bukan berarti menyatu atau yang sering kita kenal dengan ajaran wahdatul wujud. Jadi Allah niku nggih kula niki menyatu. Nah, ini bukan. Ya, bisa jadi sandarannya hadis ini, tapi yang dimaksud bukan seperti itu. Artinya dalam hadis ini yang dimaksud adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing hamba itu. Ya. Apabila ada berita-berita, ya, maka berita-berita yang baik, berita-berita yang Allah ridhoi itu akan tersaring. Apabila kita melangkahkan kaki kita, maka Allah akan bimbing kita, Allah akan kuatkan kita melangkahkan kaki kita ke tempat-tempat yang Allah ridhoi, ke masjid, ke majelis-majelis ilmu. Jadi dibimbing, senantiasa terbimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih. Terus boten Allah niku kemudian menyatu dengan kita boten, tapi Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dengan ilmu sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar itu semua adalah hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau sebagian besarnya adalah hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita bersalah, berdosa dan memang seharusnya seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan bimbing kita untuk bersegera bertobat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus ngoten nggih. Jadi kalau ada ajaran yang mengajarkan kita untuk wahdatul wujud, ya, menyatunya Allah dengan manusia atau hamba, ini salah besar. Ini tentunya terjerumus ke dalam kesesatan. Barang siapa Allah kehendaki baik, ya, maka Allah akan pahamkan dia tentang urusan agamanya. Jadi mboten kok kehendaki baik mak celing mboten mboten. Jadi Allah pahamkan, ya, Allah pahamkan dia tentang urusan agamanya. Oh, carane sholat sing bener piye? Allah pahamkan, Allah bimbing. Oh, carane puasa sing bener piye? Allah pahamkan dia tentang itu. Ngoten carane nggih. Kalau Allah sudah mencintai seorang hamba niku ngoten nggih. Cara memahamkannya gimana? Nggih niku Allah mudahkan hamba itu untuk mendatangi majelis-majelis ilmu. Allah hadirkan di hadapannya ilmu-ilmu Allah dari dunia maya, bisa dari internet atau dari radio nggih wonten, dari televisi nggih wonten. Jadi hal-hal yang membuat dia paham tentang urusan agamanya itu benar-benar Allah dekatkan. Begitulah jika Allah sudah mencintai seorang hamba, sehingga seorang hamba ini di dalam hidupnya, di dalam bermuamalah, ya, di dalam kehidupannya sehari-hari ini benar-benar terbimbing dengan ilmu yang Allah ridhoi. Insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk menuntut ilmu, thalabul ilmi. Semoga Allah pahamkan kita dengan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala yang Allah kehendaki, yang Allah ridhoi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita, lapangkan kita untuk mengamalkannya. Insyaallah. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أضفيت على الحسن العبقى